Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saudara Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Dan biarlah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mau menaati peraturan-peraturan pemerintah. Di dalam Roma pasal 13 dikatakan pemerintah adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Amin saudara, kita mau membawa kemajuan bagi bangsa ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 juga berkata, biarlah kita berdoa kemana saja kita ditempatkan. Kita boleh berdoa untuk kota itu, berdoa untuk bangsa itu. Sebab kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Agustus ini Pak Hani sebagai gembala memberikan satu subtema yang luar biasa untuk membawa kita mempersiapkan diri menghadapi hari yang sangat terakhir. Facing the last days. Itulah saudara menjadi subtema di bulan Agustus. Coba yang layar saya ikutin. Ya, thank you. Multimedia. Yang layar yang buat saya lihat, ya good. Terima kasih. Nah saudara sekalian, dan hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Tema judul khotbah saya adalah Eye on the Last Days. Mata kita saudara yang tertuju kepada hari-hari akhir. Bukankah firman Tuhan mengajari kita untuk kita saudara memperhatikan perkara-perkara di atas. Jangan cuma perkara-perkara di atas muka bumi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua anak-anak muda di tempat ini sekolah, kuliah dengan baik supaya bisa memiliki satu kehidupan yang baik di mana? Di dunia ini tidak salah. Karena firman Tuhan juga mengajari kita rajin bekerja, tetapi jangan hanya di dunia ini. Sebab saudara kehidupan di dunia ini sangat sementara. Firman Tuhan berkata umur manusia 70-80 tahun. Saudara mau lebih dari itu? Firman Tuhan berkata nanti isinya lebih banyak penderitaan. Nah apakah kita sudah siap untuk memasuki satu kehidupan yang kekal yang selama-lamanya? Itu sebabnya saya menyampaikan kebenaran firman ini. Mata yang tertuju saudara kepada hari-hari akhir. Ada dua pokok pikiran yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu untuk membawa mata kita betul-betul tertuju kepada hari-hari akhir. Yang pertama adalah saudara kita mau memahami tanda-tanda akhir zaman. Karena saudara sekalian sama seperti seorang wanita yang hamil lalu mau melahirkan, pasti ada tanda-tandanya dong. Betul nggak saudara? Ada waktunya. Tidak mungkin kandungannya baru sebulan, 2 bulan, waduh udah langsung, nggak mungkin. Ada waktunya, ada tanda-tandanya. Dan saudara firman Tuhan itu indah sekali. Benar-benar memberitahu kepada kita tanda-tanda yang jelas. Mari kita melihat bagian yang pertama di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus sering melalui perumpamaan. Yang bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup pada zamannya di sekitarnya sesuai dengan tanah di mana saudara ada di sekelilingnya. Jadi jangan harap saudara di Alkitab kita jumpa pohon duren gitu ya, pohon mangga, belimbing, nggak ada saudara. Itu pohon pepaya, nggak ada. Ya, tapi saudara kita sering membaca pohon anggur, zaitun, dan ini pohon ara. Apakah Yesus sedang berbicara secara literal atau hurufiah untuk memperhatikan pohon ara? Coba kita lihat sebentar sih pohon ara itu seperti apa. Nah ini saudara ya, pohonnya itu gede, bisa tingginya sampai 6 meter, bisa sampai 7 meter. Dan saudara buahnya itu manis luar biasa, sangat menyehatkan. Bahkan seringkali buahnya itu dikeringkan saudara, lalu bisa dipakai juga sebagai obat. Luar biasa sekali. Nah ini ada di Israel, pohon ara. Saudara-saudara sekalian kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, kata pohon ara mulai muncul.
Yaitu ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dikatakan saudara, maka daun pohon ara itu digunakan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Nggak apa-apa, coba liatin aja pohon aranya supaya saudara bisa membayangkan ya. Jadi daun-daunnya ini diambil sudah menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Di dalam perjanjian lama juga hidup di bawah naungan pohon ara. Itu menggambarkan hidup yang penuh dengan damai, sukacita dan kemakmuran. Saudara nanti bisa perhatikan itu di 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Dalam perjanjian baru, Yesus pun saudara menegur bangsa Israel yang kelihatannya religius, kelihatannya agamawi, doa suka di tempat-tempat yang kelihatan, pakai baju yang panjang-panjang ya. Wah, mereka mengangkat tangan, terima kasih Tuhan, aku hidupnya enggak kayak orang pemungut cukai itu loh, tukang pajak itu. Aku hidupnya benar, seminggu 2 kali puasa dan sebagainya. Jadi saudara, Tuhan menegur orang-orang Yahudi yang hidupnya agamawinya luar biasa. Tapi tidak ada buahnya. Yesus memberikan perumpamaan itu dalam Matius 21 ayat 19 sampai 21. Ketika Yesus lapar, dia datang ke pohon ara. Loh, kok enggak ada buahnya? Lalu dikutuk pohon ara itu, dikatakan sampai menjadi kering. Pohon ara juga mengingatkan kita satu peristiwa, perjumpaan seorang yang dibenci sekali oleh bangsanya sendiri. Kepala pemungut cukai, siapa namanya saudara? Sakius. Saudara kalau mau anaknya nggak pendek jangan kasih nama Sakius. Oh no, it's joke aja ya. Sakius orang yang pendek. Karena dia ingin sudah melihat Tuhan, dia naik ke pohon ara. Hai Sakius, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu. Itulah sekitar saudara kisah mengenai pohon ara. Tapi pohon ara ini bukan pohon biasa. Pohon ara ini melambangkan bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, dari cerita-cerita, kisah-kisah semuanya, para penafsir Alkitab sepakat setuju pohon ara ini menggambarkan bangsa Israel. Saudara, firman Tuhan berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan. Udah jelas perumpamaan tentang pohon ara, tentang bangsa Israel. Apabila ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara, jika kita belajar sejarah bangsa Israel menarik sekali. Saya berharap di sini saudara jangan anti sama sejarah ya. Sejarah bangsa Indonesia membuat kita punya rasa kecintaan kepada bangsa kita. Saya dulu punya papa, senang sekali baca buku-buku sejarah ya. Jadi saya sampai sekarang loh, padahal saya lahir di Indonesia. Papa saya yang lahir di Tiongkok. Tapi karena sering cerita, jadi saya punya rasa kecintaan juga loh. Kalau suami saya tak ajak pergi ke China, dia bilang kalau saya pergi ke China cuma Agnes aja, nganter. Nah, saya rasa masih, kenapa? Karena saya juga sedikit tahu tentang sejarah bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak akan pernah menghargai siapa saudara. Amin. Nah, bangsa Yahudi ini mengenal betul sejarah. Tahun 70 bangsa ini sudah sekalian setelah bait Allah yang menjadi pusat ibadah mereka di kota Yerusalem dihancurkan rata betul-betul. Tembok-temboknya itu gede-gede sekali, diratakan, dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Sebab orang Israel ini, orang-orang Romawi ini tahu bahwa satu tembok dengan tembok yang lain ini banyak lapisan emas. Sehingga harus dihancurkan, lebur, sampai benar-benar dilebur supaya apa? Supaya mereka setelah disaring, dikasih air itu masih bisa mengambil serbuk-serbuk emasnya. Saudara, bangsa Israel betul-betul mau dihancurkan. Mereka lari sudah ke 4 penjuru muka bumi, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, Amerika, mereka lari. Itu sebabnya saudara lihat bangsa Israel, orang Yahudi sekarang ini ada yang warna kulitnya hitam. Itu mereka udah yang di Ethiopia, yang di Afrika. Ada yang matanya sipit kayak saya saudara ya. Itu udah campuran sama orang Asia. Macam-macam. Ada yang kayak orang Eropa. Kalau saudara lihat orang Israel ortodoks. Orang Yahudi ortodoks setiap hari pakai jas. Gak pandang dingin
hujan, panas, bajunya hitam, panjang terus saudara ya. Lalu pakai topi Eropa. Ya karena mereka pernah dibuang di sana. Berapa lama sudah? Bukan 1, 10, 100, hampir 2000 tahun. Mereka meninggalkan Israel. Bukankah ini yang dikatakan sudah di dalam firman Tuhan ketika Yesus mau disalib padahal nggak ada salahnya. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mau menanggung dosa ini? Pontius Pilatus cuci tangan kan? Lalu bangsa ini berkata apa? Kami dan keturunan kami akan menanggung kutuk. Hati-hati loh saudara ya. Benar-benar bangsa Israel dan keturunannya menanggung kutuk. Mereka disebarkan ke 4 penjuru muka bumi. Tinggal di negeri asing. Ada pencobaan berkali-kali menghancurkan. Seperti pada zaman Hitler. Saudara 6-7 juta orang Yahudi dihancurkan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita bisa melihat pohon ara ini bertunas dengan cara yang luar biasa. Yaitu waktu bangsa Israel Tuhan datangkan dari mana-mana tempat. Dan memproklamirkan kemerdekaan Israel. Tanggal 14 Mei 1948. Kalau saudara baca sejarah menarik sekali. Nanti ya besok-besok coba. 1 hari setelah merdeka udah diserang oleh 5 negara Arab di sekelilingnya. Tapi gak kalah tuh. Amin. Karena ada penyertaan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat negara yang tadinya tandus sekali sampai Mark Twain, seorang sastrawan berkata apa? Aduh, negeri itu gersang, nggak ada yang bisa hidup di sana. Hanya binatang-binatang buas. Tapi saudara lihat, era kebangkitan Israel ini menjadi tanda akhir zaman. Firman Tuhan berkata, kamu lihat jika pohon ara itu mulai bertunas, kalau daun-daunnya mulai tumbuh, kamu tahu musim panas. Nah kalau udah musim panas berarti mulai akan berbuah, mulai musim menuai. Saudara sekalian, bahkan Injil Lukas di dalam perikop yang sama berkata, jangan cuma melihat pohon ara, tapi lihatlah pohon-pohon yang lain juga. Soalnya tidak kebetulan bangsa kita alami kemerdekaan tahun 45. Dan banyak bangsa-bangsa yang lain alami kemerdekaan sekitar tahun 40-an. Artinya apa saudara? Lihatlah pohon ara dan pohon-pohon yang lain jika mulai bertunas. Maka kamu tahu musim panas itu, musim menuai sudah dekat. Nah saudara, kita hari ini mau fokus salah satu tanda yang penting adalah bagaimana pohon ara yang melambangkan Israel bangkit. Kebangkitan negara Israel yang diawali dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Tanah-tanah yang gersang di mana jangankan orang, binatang pun tidak mau hidup. Tiba-tiba saudara, Tuhan ubahkan menjadi tanah yang subur sehingga ketika orang-orang Israel pulang dari mana-mana tempat 4 penjuru muka bumi, mereka bisa hidup, mereka bisa bangun rumah di situ, mereka bisa bercocok tanam. Mari kita lihat nubuatan ini, salah satu nubuatan di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-8. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Sebelum umat pilihannya pulang ke rumahnya, ke tempatnya. Saudara, tempatnya diberesin dulu. Saudara kalau mau pindah ke satu tempat, jangan sampai tempatnya belum beres, saudara sudah ada di situ kan. Saya dulu saudara menikah tahun 95. Ya. Sebelum sudah kami masuk ke rumah itu, karena bangun dari tanah, kami beresin dulu. Waktu itu lantai 2 belum jadi, ya lantai 1 dulu, 1 kamar. Nah, setelah beres kamarnya, kami baru di situ. Sama, luar biasa sekali. Sebelum Tuhan pulangkan bangsa Israel ke negerinya. Karena ini ada urutannya saudara. Bangsa ini harus kembali. Karena apa? Kalau saudara nanti lihat terus kisah ini. Di mana saudara bait Allah harus dibangun kembali. Lah kalau orangnya enggak kembali gimana bisa bangun kan? Bagaimana nanti bisa ada perang dan sebagainya?
Nah ini kita hari ini nggak bicara terlalu jauh dulu, tapi kita melihat saudara tanda Israel bangkit ini luar biasa sekali. Saudara, waktu saya mahasiswi untuk pertama kali saya pergi ke Israel, ya, lalu kemudian kami bangsa orang Indonesia paling nggak mau kalau lagi ikut tur hujan, betul nggak? Jadi saudara, saya masih ingat pimpinan turnya dari Indonesia berkata, ayo kita berdoa. Minta supaya selama tur di Israel jangan turun hujan supaya perjalanan kita menyenangkan. Local guide-nya bilang, jangan doa nggak turun hujan. Kita lo perlu hujan, perlu air. Kita sudah nggak turun hujan 3 tahun. Saya kaget. Orang Israel sangat jarang sekali saudara kena siraman hujan. Bisa 3 tahun. Tapi secara umum dalam 1 tahun, saudara sekalian kira-kira turun hujan 40 sampai 45 hari saja. Berarti sisa hari 1 tahun itu 320 hari panas terus. Saudara, kalau dikasih panas terus ngomel enggak? Nah, tapi dikasih hujan terus juga ngomel kan ya. Pinginnya ngantuk tidur terus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita belajar bersyukur. Panas, hujan, semuanya ada season, ada waktunya. Amin. Firman Tuhan berkata ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Semua indah pada waktunya. Saudara, kalau jadi orang itu happy, tertawa terus, saya jamin saudara akan jadi orang yang tidak punya empati, simpati, sombongnya luar biasa. Karena lihat orang bisa sedih, bisa nangis, aku kok gak pernah susah ya, waduh gayanya. Tapi kalau saudara pernah susah, pernah menangis, kita akan belajar apa artinya rendah hati. Kita akan belajar artinya sudah menanggung penderitaan orang lain. Karena saudara juga pernah menderita. Nah saudara sekalian, saya lanjutkan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tanda-tanda yang kita bisa lihat kebangkitan Israel. Luar biasa. 320 hari dalam 1 tahun itu panas. Tetapi saudara, bangsa ini karena udah ditekan terus diancam perang itu udah sering sekali. Sehingga mereka itu nggak mau tercabut lagi dari negerinya. Gimana caranya supaya mereka bisa survive? Mereka harus melakukan inovasi-inovasi, penemuan-penemuan. Jadi saudara, persis seperti pemazmur itu berkata, adalah baik kalau hidupku itu ada dalam tekanan dan penderitaan. Membuat kita ini benar-benar mendekat kepada Tuhan. Saudara, kalau dalam hidup ini nggak ada susahnya, nggak ada perjuangannya. Saudara, semuanya orang tua, udah kawin juga orang tua, nggak cari duit, nggak kerja, bangun jam 10, jam 12, ya makan aja di mana-mana. Kenapa? Karena saudara nggak usah cari duit, semua dari orang tua. Saya jamin hidup saudara itu tidak akan menciptakan apa-apa, tidak akan berprestasi apa-apa, betul nggak? Tapi kalau saudara tertekan, dari kecil miskin, harus berjuang nih. Kalau saya nggak berjuang, siapa kasih makan? Belajar. Ini orang Israel persis seperti ini. Itu sebabnya saudara, ketika menghadapi musim panas yang 320 hari itu, mereka berpikir, mereka bikin survei. Sehingga mereka bisa menghasilkan tenaga matahari untuk menghasilkan energi. Kalau saudara pergi ke Israel, di setiap rumah orang Israel wajib punya yang namanya solar panel, yaitu mengambil energi dari sinar matahari. Sehingga saudara, untuk listrik dan yang lain-lain, solar energi dari matahari kita nggak usah bayar sama Tuhan kan, gratis. Hebat sekali bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, lahan pertanian mereka di seluruh Israel itu yang bisa dipakai hanya 3,7%. Tapi yang luar biasa, mereka memaksimalkan. Sehingga 95% dari lahan yang hanya 3,7% ini bisa mengcover untuk kebutuhan orang-orang Israel 95%. Saudara, kalau pergi ke Israel di sepanjang padang gurun, saudara bisa melihat di situ disulap menjadi kebun buah-buahan dan sayur-sayuran. Israel bahkan sanggup mengubah bukit sampah menjadi sebuah taman. Agriculture, pertanian, perkebunan, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan bunga-bunga yang begitu indah, termasuk bunga tulip, dihasilkan. Saudara, hebat sekali di Israel, memimpin dunia. Saudara, kalau pergi ke sana pohon pisangnya enggak tinggi, pendek.
Ambil pisang gampang-gampang aja, nggak usah susah-susah. Hasilnya sangat maksimal. Saudara-saudara sekalian, dan saudara kalau pergi ke sana tidak melihat di sana petani-petani yang lagi membajak, nggak ada. Siapa yang nyiram? Computerize semuanya. Pakai sistem tetes. Bahkan sistem pertanian ini Israel tidak pelit, dia bagikan ke Jordania, dia bagikan ke negara Arab. Sudah pernah diundang ke Indonesia juga, mengajari sistem tetes. Hasil peternakannya pun luar biasa, lembunya adalah lembu yang sangat unggul. Sudah kalau bangsa ini tidak pernah turun hujan, jarang sekali hujan. Satu-satunya air yang mereka dapatkan adalah Danau Galilea. Kita Indonesia di mana-mana banyak sungai ya, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Israel luar biasa. Mereka sanggup mengubah 80% air pembuangan, air got, air yang kotor, dimurnikan untuk menjadi air minum yang sangat bersih. Mengubah air laut yang asin bisa jadi air minum. Bahkan beberapa waktu yang lalu penemuan yang paling mutakhir, itu udara bisa diekstrak, disaring, langsung bisa dapat air. Alatnya sudah ada, sudah di dekat tembok ratapan di Yerusalem. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, teknologi sudah tidak lagi diragukan nomor satu. Saudara pakai gadget, saudara pakai Waze, itu Waze yang bikin orang Israel loh. Google semua Israel. Jadi kalau ada yang anti Israel, ya sudah pulang jangan naik mobil, gadgetnya kasihin saya ya, nggak usah pakai Waze dan yang lain-lain tuh kalau bilang anti Israel. Karena semua teknologi dari mereka. Security, saudara, dalam kehidupan bangsa Israel, keamanan selalu siaga, tiap hari siaga satu. Karena tetangga sekeliling mereka memusuhi. Itu sebabnya saudara, biaya anggaran terbesar 50% adalah untuk security. Saudara-saudara sekalian, dan superpower militer mereka ini luar biasa, luar biasa. Saudara, agen rahasia mereka diakui oleh dunia, Mossad. Ya, saudara sekalian, dalam 3 tahun terakhir Israel berhasil menggagalkan lebih dari 50 teroris termasuk yang di Asia. Kebangkitan Israel. Inilah sebagai tanda yang kita nggak bisa pungkiri. Lalu kita melihat juga ada tanda-tanda zaman lainnya yang dicatat, yang diucapkan oleh Yesus. Yang pertama dikatakan akan ada penyesatan. Munculnya Mesias palsu itu udah ada di mana-mana ya. Ada yang di daerah Amerika Latin. Belakangan ini yang paling baru yang mengaku dirinya itu Mesias Kristus. Ada dari Cina loh saudara. Dari Tiongkok. Benar ini lagi menyusup. Dan gak tanggung-tanggung Mesiasnya perempuan saudara. Ya, jadi Kristus menitis kepada seorang wanita yang dari Tiongkok. Ngeri sekali. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang palsu. Yang diserang saudara, kalau mau lihat penyesatan, yang diserang adalah ketuhanan Kristus. Yang diserang adalah Tritunggal. Dalam Alkitab memang tidak ada sebutan Tritunggal. Tetapi saudara, konsep Tritunggal sudah dari sejak awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, firman itu adalah Kristus. Saudara sekalian, roh Allah melayang-layang, itulah Roh Kudus. Satu hakikat, one nature. Tapi menyatakan dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana yang lebih tinggi? Enggak ada. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus setara. Tetapi saudara, penyesatan berkata apa? Allah Putra, Yesus Kristus lebih rendah dari Allah Bapa. Wow, hati-hati. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya merindukan jemaat itu haus pengajaran. Jangan cukup hanya ibadah hari Minggu. Saya berharap semua saudara bisa ikut kelas training. Buku-buku training sebagian besar saya yang menyusunnya. Mulai gereja ini berdiri saudara tahun 2003. Sekarang ini kalau dijumlahkan mungkin sudah meluluskan lebih dari 5.000 orang. Bukan hanya orang HFC, tapi dari jemaat lain. Saya mendorong saudara untuk punya basic dasar yang penting. Nanti tanggal 4 September akan mulai lagi kelas training. Pak Hani akan ajar kelas basic, saya mengajar kelas holy, nanti Pak Safir mengajar kelas family. Ikut sudah.
Sehingga betul-betul kita membangun rumah kehidupan rohani kita itu dengan baik. Sehingga ketika ada angin badai mau menyesatkan, kita boleh teguh berdiri. Lalu saudara sekalian, tanda yang kedua, tanda lainnya adalah peperangan antar etnis, antar bangsa. Ya, setiap negara sudah siap-siap ini punya nuklir yang sedang dipersiapkan. Kelaparan di berbagai tempat. Ya, kita bersyukur kita bisa makan tiap hari. Itu sebabnya jangan buang makanan. Di belahan sana sudah banyak orang tidak bisa makan. Gempa bumi dan bencana alam bisa datang kapan saja. Penganiayaan dan kemurtatan. Nah ini harus ada. Penganiayaan dan kemurtatan. Multimedia, tolong ikuti saya, jangan ngelamun. Ya, penganiayaan dan kemurtatan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat 10 itu menyatakan banyak orang akan murtad. Ngeri sekali loh. Saudara, tidak semua orang yang ada di dalam gereja pasti masuk surga. Coba lihat kiri kanan, ada yang di gereja lagi tidur, main gadget, sibuk hubungin pacarnya, sibuk gojek. Loh, di gereja. Di dalam rumah Tuhan saudara tidak dekat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini hari yang jahat. Tuhan mau benar-benar saudara kita tidak sampai kepada kemurtatan. 1 bulan yang lalu saya mendengar berita yang very shocked. Saudara sekalian, sesuai dengan satu nubuatan dikatakan sepertiga bintang akan jatuh. Ini secara rohani bintang, ini bicara orang-orang yang sudah tahu firman, bisa jatuh loh, bisa murtad. Seorang pemimpin gereja mega church di Amerika sudah pimpin gereja menggembala 20 tahun. Baru-baru ini saudara di Instagram, jelas-jelas di Facebook dia berkata, saya menceraikan istri saya berhenti jadi gembala, dan satu lagi, saya berhenti jadi orang Kristen. Very shocked. Hamba Tuhan ini sudah menulis buku yang laku dijual 1 juta eksemplar. Saya kalau bikin buku bisa laku 3.000 aja, penerbitnya bilang, wah berhasil Bu Agnes, 3.000, ini 1 juta. 20 tahun melayani, hancur, quit. Sudah berhenti jadi Kristen. Belum sampai 1 minggu ini, seorang worship leader, seorang penulis lagu rohani, sudah 16 tahun. Dari satu gereja besar mega church di Australia, berkata, saya tidak lagi mengimani iman saya kepada Kristus. Saya berhenti jadi orang Kristen. Mengerikan sekali. Itu harus terjadi sebagai satu tanda. Tapi kalau bisa kan jangan saya, jangan saudara. Betul nggak? Bagaimana supaya enggak? Saudara harus terus menyerap yang benar. Sehingga ketika yang palsu itu datang, saudara rasa apa? Oh ini enggak benar ini. Tapi kalau saudara enggak pernah memperhatikan, mempelajari yang benar. Sama kayak orang bank, sangat gampang sekali tahu, oh ini duit palsu, tiap hari ngitung yang benar terus. Tapi kalau saudara enggak pernah pegang yang benar, bagaimana saudara bisa membedakan ketika yang palsu yang sangat mirip itu datang dalam hidup kita. Tanda zaman lain yang lain, Matius 24 ayat 37-38, degradasi moral. Dikatakan menjelang kedatangan Tuhan seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Zaman Nuh, zaman Lot orang makan, minum, kawin, mengawinkan. Zaman Lot di kota Sodom, di mana saudara itu malaikat Tuhan yang nginep di rumahnya Lot disuruh keluar. Karena malaikatnya waktu itu datang dalam wujud laki. Kami mau pakai mereka, artinya apa? Mau disodomi. Aduh ngeri sekali. Dari kota Sodom muncul kata sodomi. Bukankah hari-hari ini kita sedang lihat LGBT marak sekali. Pendeta yang tadi saya katakan saudara berhenti jadi Kristen. Kurang lebih 1 minggu yang lalu ikut LGBT karnaval di Vancouver. Waduh, saudara berbaliknya itu 180 derajat.
Dia minta maaf kalau dalam bukunya yang dia tulis laku 1 juta itu, dia sudah mengkritik orang-orang LGBT. Dia bilang minta maaf. Nah sekarang mungkin dia ada di dalamnya. Sudah kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, mengerikan sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehancuran ekonomi dunia. Itu juga menjadi satu tanda zaman, bukan hanya Indonesia. Negara-negara, saudara kalau pergi ke Yunani ini krisis luar biasa ekonomi. Bapak Ibu Saudara, kehancuran ekonomi bukan hanya saudara kepada negara tapi kepada orang-orang yang kelihatannya sukses dan berhasil. Kurang lebih minggu yang lalu saya membaca satu berita yang sangat viral dari seorang raja kopi India. Namanya Fiji Siddhartha. Saudara nanti bisa lihat ya, bisa cek di Google. Saudara, dia berhasil membuka 1.600 gerai kopi. Dia kasih nama Coffee Day. Wah, di Surabaya juga lagi marak ya, orang jual kopi ya. Zamannya saya tuh saudara, kita beli kopi dulu, orang jual kopi. Berapa? 30.000, 50.000, gila, nggak kenyang. Sudah, tapi sekarang coba lihat, saudara bisa beli kopi. Suami saya paling senang minum kopi tambah roti. Saya kalau beli lagi saya tanya habis berapa? 200.000. Perut masih lapar ini. Betul nggak saudara? 200.000 bisa beli nasi pecel 8 bungkus, 10 bungkus masih bisa. Tambah ayam, tambah telur, waduh udah kenyang dah. Ini masa ini lagi bergeser. Saudara, siapa yang cangkruk-cangkruk di situ? Anak muda, pokoknya happy, nggak tahu cari duit susah ya. Saudara-saudara sekalian, ini masa yang sulit. Fiji Siddhartha berhasil buka 1.600 gerai di seluruh India dan 6 negara lainnya. Saudara-saudara sekalian, bahkan namanya ditulis dalam sejarah karena dia berhasil menjual kopi dalam 1 tahun, dengar baik-baik ya. 1,8 miliar gelas. Hebat enggak? Wow, rasanya orang ini kaya luar biasa. Tapi saudara, 1 minggu yang lalu orang ini bunuh diri. Dia terjun ke sungai besar Netravati yang sedang hujan, sungainya keruh, sedang banjir. Dia diantar supirnya, mesti telepon. Dia bilang tunggu sebentar, 2 jam gak kembali, supirnya lapor ke istri. Istri lapor polisi. 2 hari kemudian ditemukan mayatnya ada di sungai besar Netravati. Saudara, 1 minggu sebelumnya dia menulis email kepada teman-teman rekan kerja, manajer-manajernya dan berkata, saya udah gak kuat menghadapi tekanan pekerjaan ini khususnya dalam hal keuangan. Tapi teman-teman dan kerabat manajernya tidak ada yang menyangka kalau bilang gak kuat lalu akhirnya adalah bunuh diri. Saudara, rupanya orang bisnis itu masalahnya banyak ya. Dia harus punya uang cash, bayar. Ya, ditambah juga persoalan baru di kantornya digerebek oleh petugas pajak. Beban pun bertambah. Dia harus membayar pajak dan dendanya. Wow, hati-hati lu. Indonesia kalau udah bilang tax amnesty itu jangan bohong pajak. Nanti yang susah siapa? Saudara sendiri bayar dendanya 200%. Aduh, nggak lapor gimana? Nggak bisa beli apa-apa. Duitnya kayak udah nggak ada harganya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Jika ada peraturan apa, taati. Tapi heran ya, PPN, waduh taat semuanya, takut. Tapi persepuluhan, oh enggak bayar ya enggak apa-apa. Nah, gitu kan, heran sudah ya. Kalau ditakut-takuti, waduh. Saya sih enggak mau menakut-nakuti. Kita memberi bukan karena takut, kita memberi karena mengasihi Tuhan. Amin. Karena mengasihi firman, karena kita taat kepada firman untuk kebaikan kita. Fiji Siddhartha bunuh diri saudara. Apalagi dia ada perjanjian buyback yang jatuh tempo, di mana dia harus keluarkan uang triliun. Dia nggak kuat lagi. Dan dia membenamkan diri bersama handphonenya dan keruwetannya di sungai besar Netravati. Saudara, dia memang bisa mengukir sejarah, tapi dia meninggal karena ambisinya sendiri. Saudara sekalian, biarlah kita tidak menjadi orang yang serakah.
Cinta akan uang akar segala kejahatan. Amin. Sekarang kita melihat hal yang positif, tanda akhir zaman. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Amin. Baru-baru ini viral, saudara, seorang pemuka agama mengejek salib Kristus ya. Katanya ada jinnya. Oh, saya melihatnya sisi positif. Berarti salib Kristus ini udah terkenal se-Indonesia, sudah tahu bahwa itu punya orang Kristen. Amin. Berarti Injil ini sudah diberitakan. Masalahnya diterima atau tidak diterima, diejek atau dihormati, ya itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi ini benar kata firman. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Saudara kalau membaca sudah berita-berita orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang korban ISIS, mereka harus melarikan diri. Istrinya, anak-anak perempuan yang muda-muda diambil oleh pihak ISIS dan diperkosa. Ditiduri bergiliran sehingga mereka ada rasa kecewa. Dan saudara, ini sedang benar-benar meningkat. Bukankah Abraham tidak hanya punya anak Ishak, tapi punya anak Ismail juga kan? Keturunan Abraham juga diberkati dan akan diselamatkan. Kita sedang tunggu waktu ini. Suku Nebayot, Kedar kata firman Tuhan akan datang membawa persembahan kepada Allah Israel. Amin. Itu sebabnya jangan sampai kita yang dulu udah percaya di depan jadi ke belakang. Jadi nggak Kristen lagi. Tapi yang dulu nggak percaya mungkin menghina, menghujat. Seperti Paulus, Saulus, kok sekarang jadi pemimpin melayani Tuhan. Saudara, di Afrika, negara yang syarat sekali penuh sekali dengan kejahatan. Sekarang terjadi kebangunan rohani. Di Nigeria, baru-baru ini ada conference. Saudara, yang hadir bukan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Yang hadir jutaan. Dan saudara, luas bangunan untuk ibadahnya adalah 2 kali 3 kilometer. Wow, saudara-saudara sekalian, ini sedang terjadi nih, kerajaan, Injil kerajaan diberitakan. Nah, ini menjadi satu tanda yang kita tahu benar kapan saja Yesus bisa datang. Di atas awan-awan menjemput setiap milik kepunyaan. Sekarang kita masuk bagian yang kedua terakhir. Setelah kita memahami tanda-tanda zaman, dilihat dari bangsa Israel, pohon ara, dilihat dari tanda-tanda lainnya. Sekarang bagian yang kedua, bagaimana kita menyikapi tanda akhir zaman. Saudara mau cuek, silahkan. Saudara mau gak percaya, silahkan. Tapi percaya tidak percaya ini harus terjadi. Apa saja yang dinubuatkan saudara dalam diri Kristus Sang Mesias sudah terjadi. Kelahirannya di kota Bethlehem dari seorang perawan, sudah ada nubuatan. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Tinggal satu lagi. Dia datang dengan cara yang sama, yaitu di atas awan-awan rapture. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama mari kita membaca Matius 24 ayat 42. Berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini firman sudah berkata, hari mana Tuhan datang tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Jangan juga bikin tim untuk menyelidiki tanggal berapa, bulan apa. Enggak. Firman lu bilang enggak tahu. Amin. Kedatangan Kristus yang pertama saudara digambarkan seperti pencuri. Coba kita baca Matius 42 ayat 43. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saudara, saya ingin tanya, apakah ada di sini rumah saudara, toko, usaha, pabrik yang mau didatangi pencuri? Ada nggak? Hah? Nggak ada ya? Kalau ada, mungkin itu suami istri, saudara kong kali kong. Kamu pura-pura jadi pencuri ya, curi ono ya, kasih saya. Wah, ya. Tapi yang normal nggak ada. Berarti maknanya apa ini saudara? Kalau saudara melihat kedatangan Kristus sebagai pencuri, berarti saudara tidak mengharapkan. Betul nggak? Saudara harap pencuri datang. Jangan, saya nggak mau ada pencuri datang.
Itu sebabnya mengapa 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan 6 berkata begini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hal itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Berarti saudara, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Itu berlaku kepada orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan. Dia takut, aduh pencuri jangan datang dong, takut. Tetapi saudara, kedatangan Kristus yang kedua digambarkan seperti mempelai, mau kawin. Saudara kalau punya anak angkat saya mau kawin nih tahun depan. Saya lihat lengket kayak perangko. Orang tuanya, teman-temannya, untuk sementara dilupakan. Semua in the cost, dunia milik kita berdua. Kira-kira kalau orang mau kawin dia seneng apa takut saudara? Iya takut-takut seneng kan? Aduh takut ya, tapi lebih banyak senengnya. Aduh mau kawin ya. Ya. Nah ini, kedatangan Kristus digambarkan seperti mempelai. Itu saudara sekalian. Coba kita baca Matius 25 ayat, ya Matius 25 di ayat 13 kata itu muncul. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Cerita mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Semuanya menunggu mempelai datang. Semuanya bawa pelita. Tapi bedanya apa? Yang bodoh saudara enggak bawa cadangan minyak. Yang bijaksana membawa cadangan minyak. Dan diartikan itu apa? Berjaga-jaga. Saya mencoba memeriksa arti kata berjaga-jaga dalam bahasa asli Yunani itu apa? Gregoreso. Enggak perlu diapal lah ya. Cuma dipahami aja. Gregoreso artinya adalah arise, refrain from sleep. Bangkit, jangan tidur rohaninya. Saudara kita ini kepingin kalau ditolong Tuhan. Tuhan cepet, aduh jangan telat. Tapi heran kalau ibadah senang telat ya. Aduh sorry kalau saya menyindir ya. Waduh mumpung belum telat. Lu padahal udah pujian penyembahan. Saya udah berdiri masih berani lu bilang. Untung belum telat lu belum khotbah. Lu saudara sudah nggak masuk pintu gerbangnya lewat pujian penyembahan kata Mazmur 100. So udah telat tuh. Saya berharap kalau sudah nggak ada urgency. Datanglah sebelum waktunya. Ikuti ibadah cuma sejam setengah. Aduh untungnya kita cuan hari ini. Ibadahnya cuma 45 menit. Kita pas waktunya. Setelah amin kita caw. Waduh. Ini Kristen begini nih loh saudara. Ya, gimana saudara bisa alert. Bisa arise. Tuhan mau kita bangkit. Jangan tidur secara rohani. Amin. Saudara kalau sudah terlalu betah di dunia ini dengan segala hawa nafsu keduniawiannya. Saudara terlalu betah di dunia ini, saudara gak mau pulang. Itu sebabnya kalau sudah memahami saudara kehidupan yang kekal perkara di atas. Saudara akan menyiapkan diri. Saudara kata yang kedua Gregoreso ini memiliki pengertian attention to God's revelation. Or to the knowledge of salvation. Memberi perhatian kepada penyingkapan ilahi. Atau kepada pengetahuan rohani mengenai keselamatan. Saudara itu ayatnya Markus 13 ayat 34. Halnya sama seperti seorang yang bepergian meninggalkan rumahnya. Menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini Gregoreso. Pengertian yang ketiga, a mindful of threatening dangers with alert mind. Ya. Satu pikiran yang waspada, berjaga-jaga. Karena apa?
ada bahaya yang mengancam di sekeliling kita. Kata ini dipakai di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah sikap pertama yang harus kita responi. Memahami hari-hari akhir, tanda-tandanya sudah di depan mata kita. Yesus di Taman Getsemani berkata, berjagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, respon yang kedua, mari kita membaca Matius 24 ayat 44 ayat terakhir. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kata siap sedia dalam bahasa asli Yunaninya adalah hetoimos. Hetoimos. Artinya adalah to become ready, to be prepared, menjadi siap, dipersiapkan. Saudara tahukah ketika seorang pria Yahudi udah melamar calon istrinya, dia tidak terus pacaran kayak anak-anak sekarang. Dia akan pergi sesaat kurang lebih setahun untuk apa? Untuk bikin rumah. Orang Yahudi zaman dulu saudara kalau mau kawin bikin rumah sendiri dibantu saudara oleh tetangga-tetangganya. Lalu istrinya ngapain ditinggal ini? Dia harus setia. Itu sebabnya Paulus berkata apa? Kamu sudah dipertunangkan dengan Kristus. Amin. Kita sudah kenal Yesus ini udah bertunangan. Jangan tidak setia ya. Setia sampai kapan? Sampai nanti calon suamimu akan datang menjemput. Yohanes 14 indah sekali berkata apa? Yesus harus setelah bertunangan dengan kita, dia harus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu calon pengantin perempuannya bikin apa orang Yahudi? Bikin baju pengantin. Persiapkan. Dia tidak mungkin menyambut calon lakinya dengan daster, roll rambut dan masker. Gak mungkin. Dia harus berdandan secantik mungkin. Be ready. Ini artinya be prepared. Ready for anything. Siap sedia dalam segala waktu untuk beri pertanggungjawaban. Sudah ready. Mempelai laki datang tidak mau saudara jemput mempelai perempuannya belum siap. Saudara pernah lihat pasangan pengantin, lakinya ganteng, istrinya saudara pakai hot pants? Nggak ada, pakai baju pengantin yang indah cantik, sudah dirawat, saudara dilaser. Waduh yang tadinya gendut, pokoknya demi hari hanya harus langsing. Betul nggak? Secara rohani saudara udah siap belum? Apakah kita sudah mendandani diri kita secara rohani? Be prepared, be ready. Kalau masih hidup dalam dosa, buang, berhenti, bertobat. Kalau saudara tadinya suam-suam, enggak sungguh-sungguh, saudara harus ambil tekad, Tuhan saya mau sungguh-sungguh. Pelajari firman Tuhan, pelajari kelas training, punya komunitas rohani, kita ada family cell, ikut. Supaya apa? Saling menguatkan. Sendiri enggak kuat, sudah pasti jatuh. Tapi kalau bersama-sama saling menguatkan, saling sharing, kita akan bertahan. Kita akan siap. Waktu dia datang, kita akan diangkat bersama dengan dia di atas awan-awan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.